Buat kalian yang suka baca-baca sejarah gitu kan, biasanya kalian berapa lama gitu melihat sebuah perang itu berlangsung. Seperti Perang Dunia Pertama yang berlangsung sekitar 4 tahun, Perang Dunia Kedua yang berlangsung sekitar 6 tahun, bahkan Perang Dingin pun berlangsung sampai puluhan tahun. Tapi bayangkan ada perang resmi antara dua negara yang mulainya itu pas jam 9 pagi dan beresnya itu ya bahkan sampai jam 10 pun belum gitu. Jadi ya total dari perang ini tuh cuman 38 menit gitu. Nah, perang apakah ini? Ini bukan cerita bohongan ya, ini cerita asli gitu. Perang ini itu adalah perang antara negara Inggris versus negara Zanzibar pada tanggal 27 Agustus 1896. Dan perang ini cuma berlangsung 38 menit. Sangat singkat banget, bahkan satu episode drakor pun itu 1 jam gitu kan biasanya. Seperti apakah kisahnya? Tonton videonya sampai habis. Sampurasun sadayana tepang deui sareng host kalian gitu kan, Mang Alip ngawangkong gitu kan, yang dimana kita akan ngawangkong segala hal apapun itu mengenai sejarah. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perang antara Inggris versus Zanzibar. Langsung saja tanpa basa-basi kita menjadi wangkongers. Untuk paham alasannya gitu kan, kita harus balik dulu nih ke akhir abad ke-19. Zanzibar saat itu adalah wilayah kepulauan yang sangat kaya raya karena letaknya itu ya strategis gitu kan di Samudra Hindia dan sangat kaya akan perdagangan cengkeh gitu kan ya. Ngomongin cengkeh gitu kan di Indonesia pun itu cukup diminati oleh orang-orang Eropa gitu kan, jadi perebutan gitu kan ngomongin cengkeh gitu. Wajar gitu kan Zanzibar jadi rebutan negara Eropa karena memiliki banyak sekali cengkeh. Nah, karena posisi Zanzibar ini sangat penting gitu kan, Inggris menjadikan Zanzibar sebagai wilayah protektorat mereka gitu kan, atau wilayah di bawah penguasaan Inggris gitu kan. Jadi ya kalau orang Zanzibar mau membuat keputusan itu ya mereka pemimpinnya tetap gitu kan dipimpin oleh orang-orang Zanzibar, cuman setiap keputusannya itu ya di cross check gitu kan apakah sejalan sama kepentingan Inggris atau tidak gitu. Nah, itulah definisi dari negara protektorat itu. Nah, menurut perjanjian kerjasama saat itu adalah siapapun yang mau jadi sultan di Zanzibar itu wajib dapat izin dan persetujuan dari pihak kerajaan Inggris gitu kan. Ya seperti biasa lah, tipikal penjajah gitu kan, sok ngatur gitu kan. Semua berjalan tenang sampai pada tanggal 25 Agustus 1896, Sultan Zanzibar yang pro Inggris itu bernama Hamad bin Tuwaini mendadak meninggal dunia secara misterius. Diduga kuat yaitu diracun. Siapakah pelakunya? Nah, tersangka utamanya itu ternyata adalah sepupunya sendiri yang bernama Khalid bin Bargas. Jadi ya agak pakai lama gitu kan, hanya setelah beberapa jam setelah Sultan lama itu wafat gitu kan, Khalid yang telah meracuni ya Sultan gitu, dia langsung merebut takhta dari kerajaan Zanzibar ini gitu kan, dan mengangkat dirinya sendiri menjadi Sultan baru tanpa persetujuan dari Inggris. Nah, udah jelas gitu kan ya, dia bikin ya si Bargas ini ya dia mengangkat dirinya menjadi sultan tanpa persetujuan Inggris, ya udah jelas pasti Inggris ngamuk gitu ya kan guys. Tentu saja mendengar kabar dari Sultan Zanzibar ini, Inggris ngamuk karena bagi Inggris tindakan Khalid ini adalah bentuk pembangkangan yang sangat terang-terangan gitu kan. Diplomat Inggris di Zanzibar pada akhirnya langsung mengirimkan pesan somasi gitu ya kalau bahasa sekarang ke Khalid. Pesannya itu adalah, isi somasinya adalah turun dari takhta, keluar dari istana, atau kita selesaikan lewat jalur militer. Tapi ya Khalid cukup nekat gitu kan, atau mungkin cukup percaya diri. Dia mengurung diri di dalam istana kayu miliknya dan mengumpulkan sekitar 3.000 prajurit dan memasang beberapa artileri
tua di sekitar istana untuk bertahan. Inggris pun ya pada akhirnya dia gak mau ngebuang waktu gitu kan ya, pada tanggal 26 Agustus Laksamana Heri Rawson mengirimkan ultimatum terakhir gitu kan, atau somasi terakhir. Khalid dan pasukannya harus mengibarkan bendera putih dan mengosongkan istana sebelum esok harinya tanggal 27 Agustus tepat pukul 9 pagi. Dan gimana respon dari Khalid? Ya, pada pukul 8 pagi, 1 jam sebelum tenggat waktu itu habis, Khalid mengirimkan pesan kepada pihak Inggris. Nah, pesannya itu adalah, kami tidak berniat menurunkan bendera kami, dan kami yakin kalian tidak akan menembak kami. Inggris pun ya pada akhirnya kesal gitu kan, lalu membalas pesan singkat gitu kan, somasi terakhir. Kami sebenarnya tidak ingin menembak, tapi kalau kamu tidak mematuhi perintah, kami terpaksa melakukannya. Pukul 9 pagi datang, bendera Zanzibar masih mengudara dan Khalid tidak menyerah. Dan pukul 9 lebih 2 pagi, perintah tembak pun diberikan oleh pihak Inggris. 3 kapal gunboat dan 2 kapal penjelajah milik Royal Navy Inggris mulai melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah istana Zanzibar. Istana yang sebagian besar itu terbuat dari kayu gitu kan, langsung luluh lantak dalam hitungan menit. Dan tembakan meriam modern milik Inggris ini langsung menghancurkan benteng pertahanan dan membakar istana dan melumpuhkan meriam pertahanan Zanzibar. Di saat yang sama, satu-satunya kapal milik kerajaan Zanzibar, yaitu ya sebuah kapal kayu gitu kan, sebuah kapal kayu kerajaan yang bernama HHS Glasgow gitu kan, mencoba untuk menembaki kapal Inggris. Kapal itu pada akhirnya langsung diluluh lantak juga gitu kan oleh kapal penjelajah Inggris gitu kan, langsung ditenggelamkan dalam hitungan menit. Dan total durasi dari perang ini pun adalah 38 menit sehingga perang resmi berakhir. Lalu di manakah Sultan Khalid saat pertempuran terjadi? Ternyata baru beberapa menit setelah istananya dihancurkan, Khalid langsung kabur gitu kan lewat pintu belakang istana dan meminta suaka ke konsulat Jerman. Pukul 9 lebih 40 menit, bendera tiang istana yang sudah miring akhirnya tumbang karena tembakan oleh Inggris, dan tembakan pun pada akhirnya dihentikan. Meski cuma berlangsung 38 menit, dampak dari perang singkat ini ya sangat cukup kasihan gitu kan untuk pihak Zanzibar. Di pihak Zanzibar lebih dari 500 prajurit dan warga sipil tewas atau luka-luka, dan istana pun hancur total dan kapal kerajaan pun tenggelam. Sedangkan di pihak Inggris ya cuma ada 1 prajurit doang yang terluka, itu pun dia pada akhirnya selamat setelah dirawat. Sehari-harinya Inggris langsung merujuk sultan baru yang pro Inggris, yaitu Hamud bin Muhammad. Tebak apakah yang terjadi selanjutnya? Inggris pun pada akhirnya menagih biaya ganti rugi buat amunisi yang mereka keluarkan gitu kan untuk hancurin Zanzibar sebesar ribuan pound sterling kepada rakyat Zanzibar atas biaya pemboman tersebut gitu kan. Kayak anjay, ini sumpah sadis banget gitu kan, gak kebayang ya, negara lu udah dibom gitu kan, pada akhirnya rakyatnya sendiri yang harus ganti biaya rugi dari bom yang ngancurin tanah mereka sendiri gitu. Wow, cukup sangat amat mengkasihani gitu kan. Khalid sendiri pada akhirnya diasingkan oleh Inggris ke Seychelles gitu, ini nggak tahu sebutan negaranya benar atau enggak, dan Saint Helena setelah Jerman menyerahkannya beberapa tahun kemudian. Sampai hari ini, perang Inggris dan Zanzibar masih memegang rekor Guinness World Record sebagai perang tersingkat dalam sejarah peradaban manusia. Ya, mungkin cuman segitu saja gitu pembahasan topik yang dibahas kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Alifah Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.